Menurut survei dari Bank of America, sekitar 56% Gen Z ngaku nggak punya dana darurat yang cukup buat memenuhi kebutuhan mereka selama 3 bulan. Faktor-faktor ini jelas bikin Gen Z kesulitan mencapai kondisi finansial yang stabil. Jadi nggak heran kalau mereka susah menabung dan punya dana darurat. Masalah yang dihadapi Gen Z ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor unik. Salah satunya adalah lulusan baru dari perguruan tinggi yang gajinya 10% lebih rendah dari generasi sebelumnya dengan kondisi yang sama. Nah sebenarnya, dana darurat itu penting banget buat semua generasi termasuk Gen Z. Tapi kenyataannya banyak Gen Z yang kesulitan menabung buat masa depan atau mempersiapkan dana darurat mereka. Selain itu, gaya hidup yang tinggi juga jadi masalah buat Gen Z. Sekitar 53% dari mereka bilang kalau gaya hidup ini bikin mereka susah mencapai kesuksesan finansial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dana darurat? Dana darurat adalah sejumlah uang yang disiapkan buat menghadapi situasi tak terduga yang butuh biaya cepat. Nah, alasan kenapa punya dana darurat itu penting. Oke, bayangin gini, kita lagi hidup santai, segala sesuatunya lancar. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Bisa jadi seperti mobil mogok, harus ganti ban, atau mungkin ada biaya medis yang nggak disangka-sangka. Nah, disinilah dana darurat itu berperan. Dana darurat itu ibaratkan payung di hari hujan. Kita nggak tahu kapan hujan datang. Tapi kalau sudah ada payung, kita nggak perlu basah kuyup. Jadi kalau ada kejadian nggak terduga, kita nggak perlu panik atau stres karena sudah siap dengan payung alias dana daruratnya kita. Nah selain itu, punya dana darurat juga bisa bikin kita tidur nyenyak. Kita nggak perlu khawatir gimana kalau tiba-tiba ada pengeluaran besar. Jadi hidup kita bisa lebih tenang karena kita punya backup yang bisa kita andalkan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat dana darurat? Di sini aku akan berbagi tipsnya. Yang pertama, tentukan tujuan dana darurat. Kita perlu tahu kenapa butuh dana darurat. Biasanya dana darurat digunakan untuk pengeluaran tak terduga seperti biaya medis, perbaikan kendaraan, atau hal-hal mendesak lainnya. Kemudian, hitung kebutuhan dana darurat. Idealnya kita harus punya dana darurat yang cukup untuk menutup biaya hidup selama 3-6 bulan. Jadi kita hitung pengeluaran bulanan kita seperti mungkin bayar cicilan rumah, makan, transportasi, dan lain-lain. Kemudian mulai menabung secara bertahap. Jangan langsung merasa harus punya semua dana darurat dalam sekali menabung. Mulai dengan target kecil, misalnya menabung 10% dari penghasilan kita setiap bulan. Kemudian, Sobat Pans bisa buka rekening tabungan khusus. Dan ini membantu kita lebih disiplin dan tidak tergoda untuk menggunakan uang tersebut. Kemudian, kurangi pengeluaran tidak penting. Cek lagi pengeluaran kita, mungkin ada yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Uang yang biasanya digunakan untuk hal-hal tidak penting bisa dialihkan ke dana darurat. Lalu, manfaatkan pendapatan tambahan. Misalkan, jika kita punya tambahan pekerjaan sampingan atau mendapat bonus, alokasikan sebagian untuk dana darurat. Karena hal ini sebenarnya adalah cara tercepat memperbesar dana darurat kita. Kemudian tetap disiplin dan konsisten. Kuncinya adalah disiplin dan konsisten. Tetap sisihkan sebagian uang kita setiap bulan meskipun sedikit. Lama-lama dana darurat kita akan terkumpul sesuai target. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan sesuaikan. Jadi Sobat Pans bisa sesekali evaluasi kembali kebutuhan dana daruratnya Sobat Pans. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1 juta, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.